Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian dan doa bersama Jemaat Bukit Zaitun Bontang, edisi Jumat 29 Mei 2020. Mari Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan, karena Engkau kudus, dan kami bersyukur kami masih ada sampai saat ini oleh karena penyertaan Tuhan. Kami kembali mempersiapkan diri dan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dan tuntun kami dengan Roh Kudus untuk memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami rindu mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 10 sampai 16. Keluaran 19 ayat 10 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung ini, gunung itu, atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita senantiasa akan merenungkannya dalam satu tema, menghampiri kekudusan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu saya memperhatikan seorang anak gadis yang beranjak remaja berdiri di depan gereja. Dia sepertinya ingin sekali masuk latihan menyanyi bersama teman-temannya. Kemudian saya mendekati anak gadis itu dan berkata, "Mengapa tidak bergabung dengan temanmu?" Anak itu menjawab, "Maaf, pakaian saya kotor." Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi kepada bangsa Israel agar mereka menguduskan diri pada hari itu dengan mencuci pakaian mereka. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai. Musa harus memasang batas bagi bangsa Israel berkeliling.
Musa turun dari gunung mendapatkan bangsa Israel dan menguduskan diri serta mencuci pakaiannya. Selain itu, Musa memerintahkan untuk bersiap pada hari yang ketiga dan tidak boleh bersetubuh dengan perempuan. Bersetubuh tidak dianggap dosa bagi suami istri, tetapi itu dianggap membuat orang najis secara ritual selama sehari. Pada hari ketiga, ketika terbit fajar, ada kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa Israel yang ada di perkemahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kekudusan kehidupan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 1 menekankan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan hidup itu telah diterima dalam kasih Kristus yang menguduskan orang yang percaya kepadanya oleh darahnya dan pengorbanannya di Kalvari. Hanya saja kita terus diingatkan agar kekudusan kehidupan terus nampak dalam sikap dan perbuatan dengan tidak mencemarkan kehendak Tuhan ketika kita menjalani kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kudus, dan Ia pun juga menghendaki kehidupan kita kudus. Ia memelihara iman kita, Ia memelihara kehidupan kita. Karena itu kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Respon syukur kita kepada Tuhan adalah menjaga perkataan kita supaya selalu menjadi berkat bagi orang. Menjaga pola hidup kita, tindakan kasih kita supaya benar dilakukan, dituangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dilakukan setiap saat. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa hidup kudus oleh karena Tuhan Allah kudus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang kudus. Kami bersyukur oleh karena Engkau juga menyatakan kami sebagai anak-anak Tuhan yang spesial di antara semua ciptaan Tuhan. Karena itu Tuhan ajar kami untuk selalu berpola kehidupan yang baik dan benar. Hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, jemaat Bukit Zaitun Bontang. Keluarga-keluarga Allah, baik yang di Bontang ataupun di tempat yang lain oleh karena pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan juga akan menjaga dan melindungi mereka. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Lindungi dan pelihara kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan hari demi hari. Kiranya mendatangkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan pribadi dan kehidupan bersesama, terlebih di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu dalam pergumulan masing-masing. Dalam menantikan sesuatu hal yang menjadi harapan dalam keluarga masing-masing. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang menantikan pekerjaan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bergumul di dalam persoalan rumah tangga, kehidupan secara pribadi, di dalam pekerjaan,
di dalam setiap hal, masalah-masalah kesulitan ekonomi. Kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah kehidupan kami. Tuhan Maha Tahu. Tuhan akan pulihkan keadaan kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang indah untuk setiap umat-Mu. Ajar kami untuk bertekun di dalam doa, menantikan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang merasakan pertambahan umur, sukacita. Tuhan anugerahkan, umur panjang Engkau berikan. Juga bagi jemaat Tuhan yang merasakan berkat yang lain. Ada begitu banyak berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan bagi masing-masing kami. Patutlah kami bersyukur atas segala sesuatu yang Kau limpahkan di tengah hidup kami. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah dalam pemulihan dan dalam perobatan jalan. Setiap usaha yang mereka lakukan Tuhan berkati, supaya mendatangkan kesembuhan dan kepulihan. Kekuatan iman Engkau anugerahkan untuk selalu semangat berserah kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan melalui kesembuhan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang berduka cita. Hiburkan mereka Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan mereka, memampukan mereka untuk memandang kepada Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan ini semua baik. Semoga mereka tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini terbaring di rumah sakit karena terpapar virus COVID-19. Ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir di tengah kehidupan mereka, supaya mereka tetap semangat. Mereka pun menikmati setiap hari dengan tuntunan kasih Tuhan, bersabar dengan menantikan pertolongan Tuhan lewat kesembuhan. Tuhan kiranya mendengarkan doa dan permohonan mereka. Hamba berdoa untuk setiap tim medis dan tenaga sukarelawan di rumah sakit ataupun di puskesmas. Tuhan juga akan menjaga dan melindungi mereka dalam mengemban tugas yang mulia. Mereka tetap semangat melakukan apa yang merupakan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Dan biarlah mereka ketika selesai melaksanakan tugas mereka, kembali berkumpul bersama dengan keluarga yang menantikan di rumah. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan menolong, Tuhan menjaga, melimpahkan hikmat-Mu, supaya mereka mengambil keputusan yang bijak untuk kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat, supaya damai sejahtera menjadi bagian dari kehidupan kami, masyarakat. Ya Bapa di dalam surga, mampirlah dengar doa kami Tuhan. Pulihkan bangsa negara kami Tuhan. Segala aktivitas kami yang telah kami lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Terima kami yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara jemaat Bukit Zaitun Bontang dimanapun saudara berada, demikian renungan harian dan doa bersama kita pada saat ini. Semoga kita semua sehat. Sampai jumpa untuk hari esok. Tuhan memberkati. Salam sehat dan shalom.